Selamat berjumpa kembali Sobat Hukum Jogja dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam acara Angkringan Hukum LKBH UII. Kita akan mengangkat persoalan hukum yang sedang hangat di masyarakat. Bagi Sobat Hukum Jogja yang ingin menyampaikan permasalahan hukum, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini untuk kita bahas bersama para ahli hukum. Baiklah, kali ini kita akan mengangkat tema udah kamu tata semua, no? Ini masih ada 50 lagi, Pak. Tadi pagi bikin 150. Dikit-dikit aja. Nanti kalau ini hujan cuacanya. Iya, berarti ini 52 aja nggak apa-apa, Pak? Ini tadi sudah kamu Pak? Sudah kamu lah gelasnya? Gelasnya belum, baru nata ini sama ini nata gorengan tadi. Ya, mudah-mudahan nggak hujan. Nggih. Bismillah. Laris manis Tanjung Kimpul. Isi. Monggo, Pak. Monggo. Minum teh panas. Teh panas. Iya. Panas, Pak. Yo kamu apa? Oh ya, siap. Gulanya berapa? Gulanya aja, dikit aja. Dikit aja. Ya, manis-manis ya. Oh, dari gula? Enggak, Oh. tapi kan pesen dari kesehatan. Wah, mantap, Pak. Ya. Monggo, Pak. Sambil makan. Iya, Pak, ya. Ya rugi kalau cuma minum tok. Wah, ya nanti. Tadi teh manis dulu ya, Pak ya? Iya, teh manis. Dari mana, Pak? Saya kayaknya belum kenal. Oh, ini dari rumah saudara, Pak. Oh, rumah saudara. Iya. Enggak, ini enggak. ada urusan penting, masalah warisan. Warisan. Iya. Kenapa nih, Pak? Ada apa sama warisannya, Pak? Nah, saya kan lama kerja, nggak pulang. Hampir 35 tahun. Nah, saya pulang kok, ya rencana mau ngurus hak warisan. Tapi kok sama keluarga kok pada rame, pada ribut. Dinyatakan saya itu sudah meninggal. Dimatikan. Dimatikan. Hilangkan. Ya, 35 tahun belum pernah pulang. Belum pernah pulang. Oh, lah itu. Nah, mungkin karena itu alamatnya juga nggak tahu warganya. Ya dulu waktu ya masih Pak surat besel. Terus sampai sekarang saya belum pernah nggak nyambung sama keluarga di desa. Oh, Ya. ini baru pulang pertama kali. Ya, ini malah tadi rame ribut sama keluarga saya, saudara-saudara saya. Berarti ini tadi barusan bertemu. Ya, terus saya kok pada rame. Terus saya mending keluar aja cari minum gitu. Oh, ya sudah diminum dulu. Oh ya, biar Pak, ya. Biar tenang. Oh ya. Masalah warisan itu gampang, Pak. Oh ya. Kalau saya itu sering kalau ngobrol di sini itu masalah warisan, masalah tetek bengkel di sini pusatnya. Lah terus gimana ya, Pak? Di sini ahlinya, Pak. Oh ya. Ahli ngomong. Oh. Cuma Ya. ahli ngomong tapi secara hukum saya tidak tahu. Tapi tadi ramenya ada penengahnya enggak? Maksudnya ada Pak RT atau Nah, tadi saya terus ke sini tuh katanya mau panggil Pak RT. Tapi saya masih emosi. Tak mending keluar aja, tak cari minum. nah, jenengan kesini ya? Heeh. Itu sendirian sama keluarga? Saya sendiri, saya keluarga, saya tinggal di perantauan. Oh. Iya. Gitu. Nah, terus tidurnya? Tidurnya di paman saya. Datangnya ke sini apa nih, Pak? Ya kemarin 2 harian. Nah, 2 hari saya kan langsung nginep ke paman saya, terus disuruh kumpul sama keluarga-keluarga, katanya mau rembukan masalah waris, tapi
Di situ kan saya dimatikan gitu loh. Monggo. Udah Pak, karena 35 tahun nggak balik, Iya. dianggap mati karena juga nggak bisa dihubungi. Iya. Wah, seru ya Mas. Iya. Dimatikan. Padahal Bapak sudah punya keluarga berapa? Saya punya anak 2. 2 saya tinggal di sana. Istri berapa? Itu ya 1. 1. Muslim, Pak? Jenengan? Muslim, ya. Muslim, ya. Tahunnya itu kalau Muslim berarti ya harusnya dapat warisan. Itu warisannya dari siapa tuh Pak? Dari bapak saya. Saya kan anak yang paling Pertama. enggak, paling terakhir, paling Dari berapa saudara? 6. Oh, 6. 6 saudara. Warisannya ini seberapa banyak sih Pak? Nah, kalau dulu ya saya sebelum merantau itu ada. Ada katanya ya sama bapak saya itu kan. Nih, gini-gini ya saya terus merantau. Merantau lama kok. Ya pernah tuh kirim surat, wesel, tapi ya sampai berapa tahun saya cuma 5 tahun ya. Dulu kan dulu ya. Saya Dulu belum ada. Belum ada HP ya itu. Terus putus hubungan lah, saya ya pulang ke kampung, rencana mau ngurus hak waris. Nah itu tadi Mas, di tempat paman saya terus disuruh ngumpul ke saudara saya. Itu merebut hak warisan. Dan tadi dibilang saya sudah meninggal. Berarti kalau udah meninggal gitu harusnya gimana ya itu ya? Langsung dibagi lah. Mau nggak ya? Wah, Pak. Lagi rame kayaknya. Biasa Pak, ini kan pusat informasi. Jeruk hangat. Tanpa gula. Oh berarti sampean itu 6 saudara. 6 saudara. Sampean merantau. Merantau ya. 35 tahun yang lalu tanpa kabar. Iya. Pulang ini mau ngurus urusan warisan ya. Dimatikan semua sudah dibagi. Iya, udah dibagi. Terus Dan tadi sama sekali nggak kebagian gitu. ya itu tadi Pak, itu kan karena saudara banyak, terus warisan itu kan ya paling cuma sedikit. Tadi saya itu malah dimatikan itu. Udah lama nggak terus Kalau udah dimatikan berarti kan bapaknya udah nggak dapat hak waris ya Pak ya? Atau gimana sih Pak itu? Nah itu kan masalah. Ada anunya enggak apa? Apa Pak? Teri. Teri sambel Pak. Ya, teri sambel. Teri sambel ini Pak. Oh ya. Kalau makasih. Kalau enggak ini. Teri sambel. Yang mati Oh ini Pak. Ya. Yang matikan siapa Pak tadi? Siapa? Yang matikan? Ya saudara saya, tapi ada yang saudara yang masih mihak saya. Katanya belum belum meninggal, tunggu aja kok. Ada saudara yang nomor 3 itu kan katanya saya dimatikan gitu. Tapi mereka sempat buat ini nggak, buku Yasin gitu nggak? Enggak pernah, enggak nyambung kok, enggak nyambung. Barang tahu ada buku Yasin Yasin ya. Pembohongannya berarti ya Pak ya di Karena situ ya? 35 tahun itu Pak, nggak bisa dihubungi. Iya. Sementara kan anak-anaknya kan kepengen warisan itu. Iya. Kemudian ya sudah, mau nggak mau kan kalau nunggu, ya kalau masih hidup. Kalau enggak, ini iya. kan dimatikan sama keluarga. Kan ya kasihan juga loh Bapak ini. Oh lah iya, kalau kasihannya iya. Gugat ke BPN aja. Kan Gugat ke BPN. iya, ya kan Pak. BPN bisa Pak? Menurut Bapak? Saya. Masalah waris. Iya, Pak. Pak. Waris gimana Pak? Gimana? Waris saya itu kan Pak, merantau. Ya. 35 tahun. Itu kan ya dulu pernah nyambung lewat kirim surat. Tapi 2 atau 3 kali, sekarang kan enggak nyambung. Nah, saya pulang. Ya. Pulang kok rembuk-rembuk ke rumah paman saya. Itu kan terus disuruh ngumpul sama keluarga. Katanya saya itu sudah dimatikan sama saudara saya. Oh, dapat bagian. Ya. Ya sebenarnya sih nggak bisa kalau menggugat ke BPN. Ya gugatnya itu ya yang digugat itu orang yang menyalahgunakan. Jadi gini, kalau kita bicara hukum waris itu kan satu, hukum waris di Indonesia itu kan ada 3 macam Pak. Ya, satu
waris adat, waris Islam, waris Barat. Nah, saniki jenengan niki agamane napa? Agamanya apa, Bapak? Oh, Islam, Pak. Islam. Islam. Yang meninggal bapaknya juga Islam. Islam, Islam. Ya berarti menggunakan hukum Islam. Islam. Nah, ketika panjana bapak dimatikan, itu sebenarnya ya dasarnya apa? Nah, kalau orang mematikan seseorang ahli waris itu harusnya ada penetapan dari pengadilan. Karena bapak keluarganya adalah orang Islam, ya harusnya mendapatkan penetapan kematiannya dari pengadilan agama. Itu nggak ada ya Pak ya? Iya, penetapan pengadilan ada nggak Pak? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Itu kan mungkin karena 35 tahun itu nggak bisa dihubungi. Ya. Ditunggu juga, belum tentu kabarnya masih hidup atau Ya. meninggal. Sehingga kan kemudian dianggap mati gitu loh Pak itu. Nah iya, kalau mematikan ahli waris, itu harusnya ada penetapan dari pengadilan. Nggak apa-apa. Misalnya 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun, merantau. Itu kan harusnya ada penetapan pengadilan. Nah, disitulah pengadilan nanti akan memeriksa. Memeriksa, bener nggak orang ini mati? Nah, itu diperiksa. Gimana cara memeriksanya? Ditanya, perginya berapa tahun? Nah, tahun berapa dia pergi? Misalnya, jenengan pergi tahun berapa? Tahun Pak, 91, Pak. 91. Iya. Sekarang tahun 2024, berarti kan 20 berapa? Sekira 30 tahun. Nah, sekarang usia panjenengan berapa? 54, Pak. 54. Sekarang 54. Iya, 54. Nah, makanya pengadilan itu nanti akan bertanya, dasarnya mematikan itu satu, biasanya didasarkan pada usia. Jadi gini, usia rata-rata orang mati itu tahun berapa? Nah, kan gitu. Misalnya ada daerah yang usianya itu panjang. Contoh kayak contoh ya Pak ya. Di Jogja itu di Sleman, itu kan usianya panjang. Nah, itu biar nanti diukur. Oh, rata-rata karosuna Rasulullah dalam orang Islam itu 63 tahun meninggal. Apalagi jenengan tasih umur 50, itu biasanya ya hakim akan mempertimbangkan ditolak. Karena belum sampai usia, meskipun ada orang mati kurang dari 50 ya ada, kan gitu. Tapi kalau itu hakim hati-hati biasanya menggunakan ukuran yang normal. Ukuran normal itu orang rata-rata meninggal usia 63. Nah, tadi dikaitkan di daerah mana? Ya dulu begini-begini ya. Bisa jadi Pak kalau jenengan belum usia 60 ya biasanya ditolak. Itu harusnya ada pengadilan, nggak boleh orang mematikan kok tiba-tiba dimatikan. Nah, itu. Nah, satu. Nah, jenengan punya hak, Bapak punya hak untuk membatalkan. Gimana caranya? Ya menggugat ke pengadilan, menuntut. Nah, memang tadi saya harusnya ya coba sekarang dirembuk dulu dengan keluarga, mungkin datang ke Pak Dukuh gitu loh Pak ya. Atau datang ke Pak Lurah, minta didamaikan dulu. Diselesaikan dengan cara damai. Nek damai itu kan enak. Nah, kalau nanti sudah damai nggak bisa, ya baru minta ke pengadilan, gugat ke pengadilan. Karena panjenengan masih punya hak semacam itu. Karena apa? Dasarnya mematikannya tidak berdasarkan aturan yang benar. Nah, Mak mau tanya boleh? Ya, boleh. Ada undang-undangnya apa? Peraturan ya berarti ya kalau misalnya kayak gitu. Berarti ada peraturan yang dilanggar atau ada peraturan hukum tadi hukum Islam ya tadi ya? Islam. Ya. Atau gimana Pak gitu? Ya. Masih anak SMA ini Pak ini, jadi dia belum tahu. Ya, ini warisan itu tidak bicara anak SMA, anak mahasiswa atau orang tua. Tapi yang jelas, warisan itu harus diketahui oleh masyarakat umum. Kenapa? Karena warisan itu pasti terjadi. Nah, warisan itu pasti terjadi. Nah, di dalam Islam, warisan itu kenapa pasti terjadi? Karena warisan itu urusan dengan orang mati. Nah,
Warisan ketika ada orang mati, maka disitulah terbukanya warisan. Jadi setiap orang, setiap masalah harusnya tahu. Ini supaya apa? Supaya kedepannya tidak ada masalah. Karena apa? Karena kalau ada masalah itu kan berarti nanti di situ muncul macam-macam. Contoh misalnya, kayak kasusnya Bapak ini, itu bisa dua hal yang bisa muncul. Kalau Bapak nggak terima, itu bisa tadi menggugat, menyelesaikan dulu tadi. Yang kedua, itu bisa juga kalau mematikan orang tidak ada dasarnya, itu bisa juga nanti dipidanakan loh. Ya, nah ini memang kudu hati-hati dan orang harus tahu. Gitu loh, Pak. Nah, kalau Bapak tadi kalau ditanya tadi jalan keluarnya ya akan menuntut haknya, hak warisannya dari bapaknya, kan gitu kan. Nah, dengan cara apa ya? Ya baik-baiklah lah. Mungkin dirembuk dengan keluarga, mendatangkan orang yang dianggap tahu. Ya, misalnya tokoh. Ya, datang tokoh diajak diminta tolong untuk merembuk ini. Nah, karena ini masih ini ya bisa aja nanti semuanya mengembalikan. Dan nanti dihitung, Bapak dapat bagian berapa, yang lain dapat bagian berapa. Terus misalnya Bapak punya adik berapa, Bapak punya saudara 5 ya. Nah, 6 jenengan itu perempuan atau laki-laki? Yang perempuan 1. Yang perempuan 1 berarti dari 6 itu 5 laki-laki 1 perempuan. Kan sudah jelas hitungannya. Jika nanti dihitung ulang. Oke, misalnya harta warisannya ada misalnya ada tanah, ada rumah, ada sawah, ada macam-macam nanti dihitung. Nah, harganya berapa? Sawah harganya berapa? Rumah harganya berapa? Terus pekarangan harganya berapa? Ada apa lagi? Nah, nanti harus dihitung. Nah, dihitung bagiannya. Nah, terus nanti setelah nanti dia dihitung bagiannya, disuruh mengembalikan bagian jenengan. Nah, masing-masing suruh bagian jenengan. Apakah nanti dengan cara mengembalikan uang senilai bagian jenengan yang diambil? Kan gitu. Nah, itu. Kalau nggak bisa selesai, ya sudah. Satu-satunya ya ke pengadilan. Nggak boleh jenengan main hakim sendiri. Ya. Iya, Pak. Misalnya merusak, nggak boleh. Biar dulu lah, nanti kita nggak habis. Ya. Kalau kita nggak pulang-pulang. Ya. Penjenengan itu tadi. Ya. Itu pembagiannya sudah acungan apa sudah dalam bentuk sertifikat? Kalau tadi dari bapaknya ini kan menjelaskan harus ada penetapan dan sebagainya. Lah itu kan baru berbentuk letter D, Pak. Letter D belum punya apa? Punya apa itu sertifikat. Masih acungan. Masih acungan. Tapi acungan saya kan sudah dibagi sama saudara-saudara saya. Itulah. Tadi kalau Bapak ya nanti musyawarah ya tadi dikatakan untuk manggil tokoh atau Bapak RT sama Pak Dukuh ya nanti ini saya emosi terus ke sini tuh, Pak. Emosi saya tak kuat tarik. Nah, 35 tahun ya. Iya, itu kan saya hak waris toh, Pak, selaku. Tapi nggak sampai pukul-mukul. Ya, tadi saya emosi. Biasa aja. Iya. Tapi kan ya saudara toh, Pak, saya terus ke sini itu tadi terus ini ada Bapak memberi penjelasan seperti ini kan nanti bisa saya musyawarah sama keluarga saya. Mudah-mudahan bisa. Karena tadi kan baru Pak RT. Iya, baru Pak RT terus saya ke sini ya. Emosi, akhirnya belum selesai. Iya, belum selesai, ya. Tadi kan sarannya Bapak dimusyawarahkan dengan Pak Gubernur, dengan pihak kelurahan dan sebagainya. Apakah itu nanti sudah diberikan hanya sebatas baru acungan apa? Iya. Ya nanti kan terserah keluarga saya toh, Pak. Kalau saya dari ilmu itu saya jelaskan, nanti kalau memang ke ranah hukum kan tidak repot. Nah, itu kan dirembuk dulu kan bisa. Nah, itu gimana itu, Pak? Kalau misalnya kalau masih acungan mungkin nggak terlalu repot ya, Pak. Tapi kalau misalnya sertifikat itu apakah membutuhkan sertifikat itu kan harus ada penetapan itu dulu? Ya, memang pembagian tadi, misalnya bisa jadi tanah warisannya itu belum berbentuk sertifikat. Mungkin setelah dia dapat bagian, terus disertifikatkan juga bisa.
Kan itu. Iya. Nah, acungan tadi itu memang dalam sistem hukum adat itu boleh, tapi dalam Islam kan nggak boleh. Mungkin acungan-acungan tetapi hasil musyawarah. Iya, iya. Hasil musyawarah, wes kowe ning kono, ya wes ora apa-apa aku ning kono. Nah, itu loh. Iya. Tapi setelah penghitungan dinilai. Itu loh, Pak. Jadi misalnya jenengan itu di sana, nanti kan akan dinilai harganya berapa. Yang satu dapat di sini harganya berapa. Nanti di sini ngecungke. Ya, misalnya gini, saya harusnya dapat bagian misalnya 500 juta. Iya, iya. Kok saya menempati tanah yang harganya 800 juta, maka mengembalikan 300 juta. Nah, nanti saling begitu namanya itu susuk-susuan. Itu boleh. Ya, susuk-susuan itu boleh pada hukum. Tapi intinya ada penyelesaian itu adalah ya harusnya diselesaikan dengan cara baik-baik. Oh iya, iya. Tapi Pak, kenapa ya di Islam hukum wajib Islam itu pembagian yang perempuan sama laki-laki beda? Itu enggak adil nggak itu Pak sebenarnya? Ya, ini di dalam Islam waris itu kan dikaitkan dengan tanggung jawab. Jadi keadilan tanggung jawab. Tanggung jawabnya laki-laki itu lebih dibanding tanggung jawabnya perempuan. Jadi kalau ada dalam keluarga, misalnya ketika anak laki-laki itu menikah, anak laki-laki itu akan menarik anak perempuan dibawa ke rumahnya, kan gitu. Dia tanggung jawab. Sementara anak perempuan itu dibawa oleh suaminya, kan itu. Ketika ada dalam rumah tangga itu si bapak meninggal, maka laki-laki berperan menggantikan bapak. Itulah maka laki-laki menjadi peran lebih besar dibanding perempuan. Itu memang di dalam Islam begitu tanggung jawabnya. Tuh. Makanya kalau kita kaitkan dengan dalam rumah tangga, ya dalam hukum perkawinannya, suami laki-laki itu menjadi kepala keluarga, sementara perempuan istri itu menjadi kepala rumah tangga yang mempunyai sinergi. Tuh. Tapi di dalam konteks tanggung jawab sebenarnya berat tanggung jawabnya anak laki-laki dibanding anak perempuan. Nah, itu dalam konteks normal. Kalau bagaimana tidak normal ya nanti kalau tidak normal ya dihukumi tidak normal gitu. Itu intinya begitu dalam Islam. Pria tidak bercerita. Ini Pak, ini mungkin beda, tapi karena saya punya tetangga. Ini yang kebetulan salah satu dari anak itu kemudian Yon Sewu pindah agama. Pak, Ini terus pembagiannya ini harus menurut apa ini? ya gini harus kita tadi udah gini. Waris itu kan ada 3. Adat, Islam, Barat. Iya. Nah, memang di masing-masing sistem ini ada perbedaan. Contohnya perbedaan apa? Cara menarik garis hukum waris. Kalau di dalam hukum adat, cara menarik garis hukum itu tidak harus dari nasab. Tapi di dalam Islam itu harus dari nasab. Sehingga di dalam Islam anak angkat itu tidak menjadi ahli waris. Sementara di dalam hukum adat anak angkat jadi ahli waris. Demikian juga sama dalam hukum Barat juga gitu. Bahkan di dalam hukum Barat anak luar kawin itu juga bisa diakui menjadi anak dan itu menjadikan anak waris. Cuma bagiannya beda dengan anak kandung. Nah itu bedanya situ di syariat Islam. Jadi cara narik garis hukumnya berbeda. Nah yang kedua di dalam Islam tidak selalu anak, tidak selalu orang yang punya hubungan nasab, tidak selalu suami atau istri karena hubungan perkawinan itu menjadi ahli waris otomatis tidak. Kenapa? Karena di dalam Islam ada namanya penghalang. Apa penghalang? Jadi orang yang menghalangi, orang terhalang menjadi ahli waris. Sebab apa? Satu, karena membunuh. Membunuh itu nggak jadi ahli waris, meskipun dia masih hidup. Yang dia misalnya bapaknya dibunuh. Kemarin kan terjadi kan itu ada anak
membunuh bapaknya, nenek, kakeknya, dan itu kan di TV ya. Nah, itu anak itu nggak berhak jadi ahli waris. Terus harusnya kemana? Ya, ahli waris yang lain nanti. Nah, kan dicari nanti ahli waris kan tidak harus anak. Kalau anak nggak ada, ya berarti nanti ada saudara nggak, kan gitu. Ada cucu nggak, kan gitu. Nah, sehingga tadi ada penghalang. Yang kedua adalah penganiayaan yang menyebabkan matinya waris. Dia niatnya dia memang niatnya menganiaya, tapi menyebabkan mati. Nah, maka dia dianggap sebagai pembunuh, nggak menjadi ahli waris. Yang kedua tadi kan pembunuh ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah perbedaan agama. Jadi perbedaan agama, misalnya bapaknya Islam, anaknya tidak Islam, maka anak yang tidak Islam tidak menjadi ahli waris. Tuh. Ya, silakan. Pak, berarti saya punya iya. Kalau di sekolah gini tanya angkat tangan. Pak, itu saya punya temen, Pak. Temen saya itu kan punya orang tua. Nah, orang tuanya itu mohon maaf, Pak, udah nggak Islam. Berarti besok kalau anak si teman saya yang Islam ini orang tuanya meninggal, berarti dia nggak berhak waris dari orang tuanya, Pak, atau bagaimana, Pak, itu? Ya enggak. Kalau gini loh. Ya, kalau orang tuanya tidak Islam, anaknya Islam, maka anaknya bisa, berarti kan hukum yang dipakai hukum apa? Hukum adat, kalau dia pribumi. Nah, kalau hukum adat, itu tidak ada penghalang dalam konteks tadi. Anaknya Islam, kok bapaknya tidak Islam, ya tetap dia menjadi ahli waris. Gitu loh. Tapi nek sing mati anaknya, sing Islam, maka bapaknya tidak jadi ahli waris. Nah, karena apa? Karena dia berbeda agama. Pak, makanya jangan beda agama, Pak. Enggak, cuman kalau aku sama kamu kan bapak kan nggak punya warisan, kita kan cuma ngontrak. Lah ini angkri kan warisan. Nah, yo kalau kamu mau meneruskan jangan. Tapi utang masuk warisan nggak? Bisa nggak? Kita nolak, atau kita bisa nolak warisan, boleh nggak, Pak? Ahli waris nolak warisan boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Nggak dilarang, itu hak kok. Hak itu kan boleh ditolak. Dikembalikan. Gimana? Nah, ini harus dibedakan. Jadi hutang itu tidak bisa diwarisi. Jadi misalnya gini, bapaknya yang mati punya hutang. Iya. Sekarang hartanya dihitung dulu. Kalau hartanya itu lebih besar daripada hutangnya, misalnya sekarang hartanya dihitung semua 1 miliar. Hutangnya 500. Ya dipenuhi dulu hutangnya dulu. Berarti masih ada warisan 500. Kan itu. Atau sekarang hartanya 1 miliar, hutangnya 1,5 miliar, berarti kan minus. Apakah ahli waris punya kewajiban? Tidak, entar dianggap habis. Dan harta warisan harta utang tidak bisa diwarisi, beda dengan hukum barat. Kalau hukum barat itu memang benar yang saudara katakan bahwa penerimaan waris itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Termasuk menanggung hutang. Apabila hutangnya lebih besar, ya dia harus menanggung hutang. Itu dalam hukum barat. Islam enggak, Pak? Islam enggak, karena harta tidak warisan utang tidak bisa diwarisi. Begitu. Tapi Pak gini, misalnya kita Islam, orang tua Islam, ahli waris Islam. Tapi boleh nggak mereka memakai hukum warisnya pakai adat? Oh. Itu hak juga nggak, Pak? Atau wajib harus pakai? Nggak, jadi gini. Sekarang itu, dulu terkenal ada pilihan hukum ya. Orang memilih sakarepku, pokoknya aku mana yang menguntungkan. Nah, sejak di Indonesia itu memperlakukan Undang-Undang Nomor 3 2006, maka tidak ada lagi pilihan hukum. Nek bapak ibu nek Islam, yang mati Islam ya hukum Islam. Yang mati bukan orang beragama Islam, maka hukum adat kalau dia pribumi. Nah gitu. Jadi nggak boleh milih. Nah, kecuali semua sepakat. Ahli warisnya. Ahli waris sepakat, rela, ikhlas. Kalau dalam Al-Quran itu ada antarodin, ridho sama ridho. Misal gini loh, aku mangan tempe 5, tak aku oke 4. Terus aku nyuruh Pak, aku nyuruh ngapur sesuk balik. Nah, Pak, tadi kemarin tuh saya ngambil 5 lali aku bayarmu 4, Pak. Diridhoke berarti tak ridhoke, Pak, enggak usah dibayar. Ikhlas. Nah, itu berarti. Tapi kalau orangnya enggak ikhlas, itu dianggap sebagai hutang.
Nah, di dalam Islam begitu. Kalau kita misalnya tadi sepakat udah kita bagi rata aja ya. Kita setuju nggak? Setuju. Tapi dengan syarat masing-masing harus tahu bagiannya dulu. Jangan langsung dibagi ya. Bagi rata aja ya. Nah, nggak boleh. Ini sebenarnya kalau dibagi menurut hukum Islam seperti ini. Ya. Terus ya udahlah sepakat. Saya tahu bagian saya segini, tapi saya kasihan dengan adik saya kasihan dengan Mbak Yu saya. Ya sudahlah. Saya sepakat, saya ridho, saya ikhlaskan. Ya bagi rata aja, itu nggak apa-apa. Oh, boleh Pak ya? Boleh, tapi dengan cara tadi, ridho sama ridho, ikhlas sama ikhlas, orang punya hak, tidak ada paksaan, tidak ada penipuan, ngapusi, dan nggak boleh. Nggak boleh. Itu. Misal Pak, saya itu punya saudara. Nggak. Itu ada laki-laki dan perempuan. 9 orang dan kemudian yang perempuan ini 4. Ya. Tapi perempuan ini semuanya setuju hanya mengambil bagian yang di atas tanah. Tanahnya dengan kerelaan diserahkan kepada pihak laki-laki, adik dan saudara laki-lakinya, karena dianggap laki-laki yang anak tadi, laki-laki ini punya tanggung jawab lebih besar. Tapi ada kesepakatan sehingga yang putri-putri ini akhirnya hanya pohon kelapa di atasnya, kemudian mungkin pohon buah di atasnya, hanya itu saja. Tapi tanahnya direlakan untuk laki-laki. Yang menjadi pertanyaannya, bisa nggak misalnya itu sudah kesepakatan di awal, kemudian anak dari si perempuan-perempuan ini menuntut haknya. Nah, berarti cucu ya. Ya. Makanya gini, kalau kesepakatan itu pembagian waris itu sebaiknya dibuat secara tertulis. Sehingga tidak ada lagi tuntutan-tuntutan di belakangnya. Kan anak kan nggak ngerti, ini kan urusannya orang tuanya. Ketika membagi waris, begitu nanti urus ibunya mati, bapaknya mati, wah bapakku urung kebagian waris. Nah, itu kalau tidak dicatat. Kalau tertulis, pembagiannya tertulis, enak semua, maka harus dilihat bahwa dulu bapakmu, ibumu sudah merelakan, sudah nggak bisa, ada dasarnya begitu, dulu ada kerelaan-kerelaan itu. Jadi sebaiknya penyelesaian waris itu lebih baik dengan catatan. Gitu. Ada bukti. Ya, pembagian itu boleh, nggak dilarang gitu ya, tapi ini iso dicatat. Wah, apa ini? Usus sama. Oh, so ya. Dibakar boleh? Oh, boleh dibakar. Berarti kalau ditulis gitu jatuhnya wasiat apa bukan, Pak? Bukan pembagian antar keluarga kok. Oh, ya. Berarti beda sama wasiat. Oh, Pak? beda. Wasiat itu yang memiliki harta ini kan sudah mau pembagian waris gitu ya, Pak ya. Besok misalnya pembagian waris dicatat. Oh, ya. Dicatat saya saudara ini harta wayah ini dapat bagian waris apa, terus ini loh bagian-bagian itu di apa namanya? Dicatatkan. Jadi dicatat. Sehingga ini sebagai bukti untuk generasi berikutnya. Karena jangan sampai memang persoalan warisan ini persoalan yang tadi sudah saya sampaikan pasti terjadi. Akan dialami setiap orang. Dan kadang-kadang bisa jadi bahwa warisan itu nanti akan menjadikan perpecahan, percekcokan, bahkan sampai pidana loh, Pak. Kalau harus hati-hati. Kasus Bapak itu, ya, karena sering terjadi. Misalnya gini, ada tanah terus nanti ada ahli waris dimatikan, bahkan ada waris yang dihilangkan. Nah itu semua itu menghilangkan nasab. Bahkan ada ahli waris yang tidak berat dimasukkan. Kalau di dalam masyarakat itu ada namanya surat keterangan waris. Nah, ini sering ada orang yang nggak berhak waris, dia hanya ngomong bahwa ini loh warisnya. Karena apa? Keterangan waris itu yang membuat dirinya sendiri. Cuma ya harusnya itu ya benar dirinya, tapi ketika dimintakan cap dengan Pak Lurah kadang-kadang nggak ngerti bener nggak ini warisnya orangnya itu, kan gitu loh. Harusnya dicek. Nah yang bener harusnya tidak seperti itu, ya dicek bener nggak ini ahli warisnya. Nah tapi kalau kan Pak Lurah juga nggak ngerti, karena Pak Lurah kan ganti-ganti.
Bisa jadi nggak ngerti benar gitu ya warganya. Nah, orang yang semacam ini nanti bisa dipidanakan, Pak. Gitu loh. Dipidanakan. Nah, ini saya pernah punya kasus loh ini. Kayak gitu. Akhirnya sekarang dia dipidanakan. Karena apa? Memalsukan asal-usul. Harusnya dia tidak berhak dengan dia pengakuan itu tadi, surat SKW tadi, surat keterangan waris tadi, dia bikin sendiri bahwa ahli warisnya adalah ini sama ini. Akhirnya apa? Dia ada anak yang sebenarnya nggak berhak, dia diakukan. Maka akhirnya apa? Saudara-saudaranya nggak berhak. Nah, akhirnya saudara nggak terima, dilaporkan ke polisi. Tuh. Tapi Pak kan, tadi Bapak bilang anak angkat itu nggak bisa dapat ahli waris. Terus gimana Pak nanti bagian mereka? Pakai cara apa Pak? Misalnya contohnya sayang nih sama anaknya. Dia nggak punya anak kandung lagi. Ya, jadi gini. Di dalam kompilasi hukum Islam, di dalam konsep kita, ya hukum waris Islam Indonesia itu ada namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah. Jadi tadi ada orang yang berbeda agama tadi, itu kan dia terhalang menjadi ahli waris. Atau anak angkat kan tidak menjadi ahli waris. Meminta wasiat wajibah ke pengadilan. Padahal mana? Ya kan ini wasiat wajibah itu hukum Islam ya. Berarti ke pengadilan agama. Ada loh beberapa putusan pengadilan agama memberikan wasiat wajibah kepada anak yang jadi anak angkat, bahkan kepada saudara anak yang berbeda agama. Oh, berarti wasiat wajibah ini nggak harus dibuat oleh pewarisnya? Enggak. Ke pengadilan kita bisa minta tuh wasiat wajibah itu. Nah, kan dulu wasiat wajib itu wasiat yang ditetapkan oleh pengadilan. Itu. Jadi wasiat yang ditetapkan oleh pengadilan. Nah, nanti berapa besarnya kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu disebutkan wasiat wajibah itu maksimal 1/3. Karena besarnya wasiat itu di dalam hukum Islam 1/3. Nggak boleh semuanya. Nah, wasiat wajib itu hakim akan membuat ukuran. Ya, bisa jadi nanti kurang dari 1/3, tapi maksimal hakim akan memberikan 1/3. Betul. Nah, sekarang mungkin ini umum, Pak. Ya. Bagi seluruh masyarakat, terutama mungkin yang awam hukum, karena awam hukum. Tata cara pembagian waris, terus kemudian bagaimana sih kemudian pembagian waris yang benar menurut Islam? Ini kan kadang orang tidak tahu aturan mainnya, caranya juga nggak tahu, tiba-tiba jadi persoalan dan akhirnya seperti kasusnya Bapak ini tadi. Ya. Harusnya yang kalau di tempat saya ini karena orang Jawa, ora ilok, belum 40 hari kok pembagian waris. Nah, ini kan artinya kepercayaan masyarakat yang seperti ini kan kadang menghambat Pak untuk pembagian waris. Harusnya seperti apa Pak? Kalau bisa dijelaskan artinya ini supaya ya kalau kami ini kan karena pendidikannya tidak sampai terlalu tinggi, jadi ya yang dasar-dasar ini kan menjadi penting untuk pemahaman masyarakat. Ya jadi gini, satu jalan keluarnya bagi orang yang tidak ngerti, tadi satu dulu yang perlu saya jawab, ini pertanyaannya, apakah warisan itu harus nunggu 40 dino, 40 hari? Enggak, justru yang lebih baik itu pagi ini ada orang meninggal, siangnya dimakamkan, kalau perlu sorenya udah bagi waris. Itu yang benar. Sebab kalau nanti ada harta waris yang hilang dan sebagainya, siapa tanggung jawab? Itu loh. Nah, harusnya begitu. Nah, itu satu. Yang kedua tadi, ya saya dengar di Jogja ini kan banyak LKBH, banyak LBH gitu ya. Nah, mungkin konsultasi lah gitu. Atau kalau nggak mau konsultasi ya minta di ini ya ke tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang ngerti hukum. Ya, hukum Islam. Islam yang mana? Islam Indonesia, gitu loh. Ada perbedaan, Pak? Al-Qur'an sama hukum Islam kita? Oh, enggak. Warisannya? Enggak ada, cuma ada perbedaan dalam konteks mazhab. Oh, mazhab.
hukum kita itu sudah mengacu pada Quran, mengacu pada hadis, gitu loh. Maksud saya tadi, jadi kalau ada orang tahu kepengen menyelesaikan, ya konsultasi lah. Satu tadi ke lembaga-lembaga ya, ada LKBH, ada LBH, ada macam-macam ya. Atau ya tadi konsultasi kepada orang yang tahu hukum Islam, apa khususnya hukum waris Islam. Itu ya. Nah, tanya, kalau nanti sudah diberi jawaban, mau diselesaikan, nah nanti ketika penyelesaiannya, yuk diselesaikan sendiri dengan tadi perdamaian ya, dengan catatan, sehingga dengan catatan itulah menunjukkan ada bukti tercatat bahwa, nah kalau nanti menyelesaikan tanah dan sebagainya itu kan butuh ada kesepakatan. Nah, BPN tidak akan mau membalik nama kalau tidak ada sebab. Oh, sebab apa warisan? Siapa ahli warisnya? Ini. Nah, itu terus yang lain gimana? Kok ini diatakan satu orang, mesti yang lain kesepakatan, gitu loh. Nah, ini supaya apa? Supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Kalau saya kok seperti itu usul saya. Jadi lebih baik seperti itu. Kok Bapak bisa tahu semua, Pak? Bapak ini kerjanya apa nih, Pak? Kok jangan-jangan kami juga bisa konsultasi Bapak langsung. Iya. Soalnya saya lumayan cukup terbuka jadinya Pak, saya jadi besok tahu kalau Bapak saya ini ninggali apa? Ninggali utang bapakmu ini. Kali angkringan BRI ini masih tanggungan saya. Iya. Kalau bukan itu boleh diterima, boleh enggak. Soalnya orang yang angkringan ini nggak top, selalu top kan? Iya. Bang Bapak ini. Bapak udah kenal sebelum sama Bapak ini? Oh ya, karena kan saya sering masuk koran. Oh iya. Masuk koran ngapain, Pak? Ya itu cuma jual angkringan ini. Ya, kalau tadi ditanya ya saya harus ngomong nih. Ya saya kalau di apa ya? Kalau dalam bahasa ini itu guru, tapi kalau dalam bahasa ini saya dosen. Dosen. Ya, dosen di Fakultas Hukum UII. Nah, dosen Fakultas Hukum UII. Saya kebetulan waris Islam itu adalah mata kuliah yang saya pegang. Jadi saya itu megang mata kuliah waris Islam, peradilan agama, dan hukum acara perdata. Nah itu. Pantesan konsultasi gratis. Ya, ini namanya angkringan penuh barokah ya. Ya. Kebetulan hari Jumat kan. Nah, tadi juga cuma kepingin makan nasi ini kok loh. Ya, saya kepingin ke angkringan. Saya sering sebenarnya ke sini nih. Oh, ya. Cuman mungkin anak saya ini kan agak agak pelupa. Kalau saya kan sering belanja ke pasar. Tapi alhamdulillah ini memang banyak pencerahan di sini. Ya, Pak Mijan. Ya. Nah, nanti seperti saran dari Pak. Oh ya. Jamil Ya. tadi. Terima kasih. Ini kan juga sudah makan. Ya. Sudah minum. Oh ya. Mudah-mudahan emosinya sudah mereda. Oh ya. Nanti kalau bisa sambil pulang rokokan. Oh ya. Lebih tenang. Ya, ini lebih cerah tadi dia dari Bapak ini. Ya. Undang Pak Duko, ya. undang Pak Lurah. Ya, semoga nanti keluarga saudara-saudara bisa saya sampean dari jauh pengalaman yang tahun kok cuma berharga ini marah. Di angkringan ini ada Bapak inilah. Nah, itu bisa. Alhamdulillah. Nah, ini terima kasih sekali Pak. Ya. Ini informasinya cukup memberikan pengetahuan dan pemahaman kami, terutama seluruh warga masyarakat yang awam tentang masalah waris Islam khususnya. Mudah-mudahan ke depan nanti persoalan-persoalan seperti ini nanti ya masyarakat menjadi lebih paham. Nah, harapannya ini berhubung penjenengan juga paham ini terkait dengan masalah waris Islam ini, mungkin ada harapan Pak dengan kasus-kasus yang ya. Dikasih pencerahan. Ya. Jadi gini, tadi sudah saya sampaikan bahwa masalah waris dalam Islam itu pasti terjadi kan gitu. Makanya setiap masyarakat harusnya ya harus belajar kan gitu. Kalau dia punya putra putri sebagai mahasiswa ya kalau terutama juga di UI ya mesti akan diajari itu gitu ya. Ajari hukum warisan, maka bertanya. Kalau nggak tahu ya bertanya, jangan sampai tadi sudah saya sampaikan bahwa waris ini juga kalau nggak hati-hati juga bisa ke pidana.
Bisa dipidanakan tadi ya. Memalsukan asal-usul itu pidana. Makanya kalau nggak tahu ya tanya kepada orang yang tahu. Tadi ke lembaga-lembaga bantuan hukum atau ke tokoh-tokoh masyarakat yang memahami hukum ya. Atau mungkin tadi dosen ya, tahu tetangga saya ada dosen. Wah, saya tak tanya. Nah, gitu. Ditanya dosen apa? Oh, dosen hukum. Hukum apa? Wah, apalagi hukum waris Islam misalnya. Peradilan agama ya, cocok ini pas ketemu kan. Nah, misalnya tanya itu seperti itu. Intinya bahwa jangan sampai dalam persoalan-persoalan seperti ini itu menimbulkan masalah atau dampak yang lebih besar. Tadi berkelahi dan sebagainya. Kan kita ini semuanya bersaudara. Saya itu mengibaratkan gini loh Pak. Waris itu kan ibaratnya nemu toh Pak. Iya. Ya toh. Sajan itu kan bapak jenengan itu ngemi-ngemi hartanya supaya anaknya itu mendapatkan. Nah, karena memang itu dalam Islam perintah. Jadi gini loh. Dalam Islam itu jangan sampai kita ini meninggalkan anak itu tuh miskin. Itu perintah. Yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 9. Ya, jangan sampai seperti itu. Akhirnya apa? Nah, sebagai anak ya harusnya itu berterima kasih kepada orang tuanya. Kan gitu kan? Yang mempersiapkan, yang memberi warisan dengan cara yang baik. Maka kita sebagai anak, yuk bagaimana warisan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Syukur kalau anak itu juga ngerti bahwa ini warisan dari bapak, wis tak nggo amal nggo bapakku. Nah, apalagi seperti itu. Jangan sampai dipakai bertengkar. Itu. Tuh. Nah, maka tadi solusi saya ya dalam konteks ini hati-hati. Karena akan berdampak pada hukum yang lain. Gitu. Sehingga jangan sampai tadi kalau misalnya mematikan orang, kalau itu memang ada sengaja bisa juga dipidanakan. Karena itu mematikan asal-usul orang kan gitu. Nah, orang itu mati kan juga bisa juga dia punya anak. Kan nggak boleh anaknya juga ikut dimatikan. Nah, begitu Pak. Jadi kalau saran saya ya persoalan hal yang lain ya memang harus kita ini berhati-hati. Jangan sampai kita kena Paham. Mau nanya lagi. Kan dia kan sekarang kan rawat bapak ya Pak ya? Ya. Berarti kan aku berhak dapat warisan dari bapak. Nah, misalnya Pak, besok misalnya, tapi jangan bapakku ini. Dia nggak punya warisan kok kamu masih. Ya tetap nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya saya nggak ngerawat gitu Pak, saya masih berhak waris nggak sih Pak? Atau waris saya? Warisan itu nggak ada kaitannya dengan merawat apa tidak merawat. Tadi orang terhalang tidak boleh dapat warisan satu pembunuh, menganiaya, berbeda agama atau itu. Jadi kalau dia nggak ngerawat, syaratnya gitu ya nanti banyak orang nggak ngerawat. Contoh misalnya, saya juga gitu, keluarga saya aslinya dari Jawa Timur. Saya hidup di Jogja, kan saya nggak pernah ngerawat. Kalau tiba-tiba saya nggak dapat warisan itu nggak ada kaitannya dengan itu. Ya, gitu loh. Ya, merawat itu birrul waliden. Ya, kewajiban seorang anak birrul waliden kepada orang tua dan itu pahala. Tidak ada kaitannya dengan warisan. Nah, itu. Jadi dirawat nih Bapak supaya saya bisa ngangkring terus. Niki nanti nggak ada yang jualan angkringan. Ini rawat saya cuma Warisan. Warisan saya itu utang. Jangan utang Pak. Kan punya kripto. Kripto kan ada. Makanya jangan ngomong masalah kalau anak ngerawat orang tua itu sebuah kewajiban. Kewajiban ya. Ya. Pak, kalau misalnya Pak, anak ahli waris ini transgender, gimana Pak? Apakah dia ngikut kelamin asalnya, pembagiannya Pak, kelamin dia setelah ganti? Tapi emang Ya, Kan gini, ada yang secara hukum ganti, secara hukum ya. Iya. Maka ya secara hukum itu, misalnya, ya contoh misalnya saya punya teman itu terus akhirnya tadinya dia perempuan, tapi dia mengganti pada jadi laki-laki, ya laki-laki. Tapi dia punya hukum, punya dasar hukum dari ada putusan pengadilan, penetapan pengadilan ya, ada dari sumber-sumber yang dari dokter dan sebagainya. Memang dia aninya laki-laki. Akhirnya dia mengganti secara hukum laki-laki.
Nah, maka dia dianggap sebagai laki-laki. Sesuai penetapan ya? Penetapan gitu. Ada lagi yang dari laki-laki kepada perempuan. Dulu pernah kan ada siapa itu bintang film itu kan. Nah, dari perempuan ke laki-laki. Ya, dari laki-laki ke perempuan. Tapi ada dasar hukumnya. Nah, bagaimana kalau tidak ada dasar hukum seperti itu? Kalau malam perempuan, siangnya laki-laki gimana? Nah, itu dilihat kecenderungan. Kecenderungannya apa? Jadi dia sebenarnya laki-laki, kecenderungan dia kan berarti perempuan itu. Nah, kecenderungan dia perempuan, maka dia dihukumi perempuan. Itu dalam referensinya begitu. Berarti kalau misalnya tadi yang seperti ditanyakan sama Mas ini, berarti kalau misalnya sudah ada penetapan dari pengadilan yang dia ganti kelamin, berarti dia bisa ditetapkan di kelamin yang baru. Iya, kelamin yang baru itu dia ditetapkan karena sudah secara hukum sudah diakui, sudah sah gitu. Pinter. Hari ini kita pinter. Iya. Pertanyaanmu ini Pak, kita tahu kan perkembangan zaman sekarang kan harta itu ada kayak saham, obligasi gitu. Nah itu bisa diwariskan juga nggak? Loh iya, itu kan gini loh, warisan itu kan harta. Iya. Bukan utang loh, harta. Sekarang obligasi itu kan harta enggak? Harta toh? Iya. Harta. Bahkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan termasuk royalty itu kan ya royalty itu hak cipta itu bisa juga dianggap warisan. Kalau penciptanya meninggal dia punya hak cipta, dia punya royalty jadi warisan. Ini perkembangan. Ya perkembangan hukum gitu. Yang penting bahwa namanya warisan itu harta. Berarti ya, bukan utang loh ya. Hukum warisan nggak bakal ketinggalan Pak ya? Loh enggak, tergantung dari sisi memang ada ijtihad baru gitu, seperti itu. Enggak akan ketinggalan. Oke, Pak. Terah sekali nih. Ya. Dengan sudah paham ya? Tadi saya tempe 3. Terus sate 2. Nasi 1. Pas 10, Pak. Oh, 10. Ya. 10. Ini kok buru-buru tuh, Pak? Ini mau ada acara ini. Oh ya. Ya. Terima kasih, Pak. Sukses Pak ya. Mudah-mudahan jenengan ya. Uangnya dikembalikan, Lis. Ya, makasih ya. Sukses Pak. Makasih. Ampun emosi, sampai ketemu ya. Yuk. Terima kasih Pak. Ya. Besok makin pintar. Ya, bisa. Alhamdulillah pun cerah nih Pak Sampun. Baik pemirsa, tadi cukup gamblang sekali Pak Jamil menerangkan terkait permasalahan hukum waris Islam ini. Artinya ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua bagaimana nanti menyikapi terkait dengan masalah pembagian waris bla dan sebagainya. Saya kira mungkin dari pemirsa semua ada komentar, saran, masukan, monggo silahkan ditulis di kolom di bawah ini. Jangan lupa di sini, guys. Like dan subscribe agar kemudian kita terus bisa mengangkat persoalan yang timbul di masyarakat. Untuk brand Kapal Api boleh masuk, silakan. Sekian dari kami. Teman-teman yang kiranya ada permasalahan hukum bisa banget datang di LKBH FHUII yang beralamat di Jalan Lawu nomor 3 Kota Baru, atau bisa menghubungi Instagram admin LKB @LKBH-FHUII, atau sumbangsih pikiran apa yang akan kami bincangkan di angkringan hukum ini. Ya, betul sekali. Kita akan ketemu lagi dalam acara Angkringan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.